Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan mempraktekkan tentang pengenalan sistem operasi Linux yang telah kita install di modul sebelumnya. Baik, Linux yang kita gunakan ini adalah Ubuntu, distribusi Ubuntu ya, versi 24, yang mana Ubuntu ini merupakan turunan atau keluarga dari distribusi Debian. Nah, kita menginstall menggunakan desktop ini ya, desktop Linux. Jadi ada tampilan graphical user interface-nya atau GUI, dan di versi ini, di versi Ubuntu 24.04 ini, taskbar-nya begitu kalau di Windows itu ada di sebelah kiri ya. Kemudian aplikasi-aplikasinya bisa diklik di sini ya. Atau kita bisa klik yang ini, App Center ya, Application Center. Kemudian kita bisa cari dan bisa kita download kalau memang ada yang belum di-download. Nah, tapi untuk di modul ini kita akan belajar menggunakan terminal ya. Terminal yang paling sederhana atau yang umum dipakai di Ubuntu ini bisa kita akses menggunakan klik kanan Open in Terminal ya. Tampilannya seperti ini defaultnya, backgroundnya hitam dan layar teksnya ada yang warna hijau, biru, dan ada yang putih. Nah, cara lain mengakses terminal itu bisa melalui tadi show app, kemudian kita search gitu ya, terminal. Nah, kemudian kita klik. Nah, untuk saya biasanya lebih suka terminalnya ini warnanya putih backgroundnya ya. Jadi kalau kalian lebih suka backgroundnya putih misalnya ya, atau cerah, kalau ini kan defaultnya backgroundnya hitam. Jadi kalau background gelap atau hitam itu tidak terlalu menyilaukan begitu bagi mata. Tapi kalau kita mau cetak di capture begitu ya, maka akan ngeblok hitam warnanya di hasil cetak itu. Maka kalau kita ingin membalik, misalnya backgroundnya putih atau cerah dan tulisannya yang hitam atau gelap, caranya adalah melalui ini menu preferences, kemudian ini profil ini ya, kita kan sudah dipilihkan ini profilnya unnamed gitu ya, tidak ada namanya. Kalau kita beri nama juga bisa, kita rename, tapi dibiarkan unnamed juga enggak masalah. Lalu kita pilih color, ini sebenarnya bisa kita ubah juga ukurannya, misalnya 80, defaultnya 80 kali 24, bisa kita naikkan atau turunkan sesuai dengan keinginan kita. Nah, tapi kalau tidak terlalu mengganggu ya udah biar saja seperti ini. Lalu tadi kita mau mengubah warna. Nah, ini adalah warna dasarnya itu mengikuti sistem theme ya, tema dari sistem, di mana tema sistem untuk Ubuntu 24 ini adalah dark gitu ya, gelap ya. Jadi dia akan dipilihkan yang gelap. Kalau kita ingin mengubah menjadi terang, maka kita pilih ini ya, kita hilangi centangnya dan kita pilih yang genome light ya. Kalau yang gelap, yang ini genome dark, itu kelihatan ya bedanya. Kalau kita ingin yang lainnya, misalnya black on white atau gray on black, atau ya bisa kita coba-coba ya, suka yang mana. Misalnya paling simple adalah genome light gitu ya. Kemudian kita tutup. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, di modul ini kita akan mempraktekkan perintah-perintah baris di Linux yang sangat dasar ya. Perintah yang sangat sering juga digunakan di terminal Linux adalah ls ya, merupakan singkatan dari list gitu ya, atau kalau di Windows itu atau di DOS itu dir, directory gitu ya. Ini fungsinya untuk menampilkan isi dari directory yang aktif. Nah, di sebelah kiri ini namanya prompt ya. Prompt ini memiliki arti, di mana yang pertama ini adalah username-nya ya. Jadi kalau tadi kemarin waktu saya install itu menggunakan username Anif ya, maka ini muncul Anif, kemudian add, lalu setelah add ini adalah
hostname-nya ya, atau nama komputer, nama host. Saya kemarin membuat Mohanif, kemudian titik 2, dan ini tanda kayak cacing ini namanya tilde. Ini menunjukkan direktori yang aktif atau folder yang aktif. Lalu kalau ini tanda dolar, setelah itu menunjukkan bahwa user yang login ini memiliki kewenangan sebagai user biasa atau bukan root ya. Karena kalau root tandanya adalah crash ya, bukan dolar. Yang dolar ini menunjukkan ini user biasa atau selain root ya. Nah, nanti akan kita explore lebih lanjut di modul berikutnya. Nah, di modul ini kita fokus di perintah ini dulu. ls ini adalah menampilkan direktori yang isi dari direktori yang aktif. Direktori yang aktifnya sendiri bisa kita lihat di modul berikutnya ya. Kalau nggak salah di modul 3 ini belum ada. Tapi bisa kita lihat menggunakan perintah pwd. Print working directory. Jadi direktori yang aktif adalah /home/anif. Ini nanti akan kita perdalam di modul tentang manajemen file dan direktori. Nah, direktori atau folder /home/anif ini memiliki isi ini, folder in desktop, documents, downloads, music, pictures, public, snap, templates, dan video. Defaultnya begitu. Nah, kalau kita ingin melihat secara lebih detail, maka kita bisa menggunakan perintah ls main l. Main ini menunjukkan opsi, kemudian l ini menunjukkan detail. Nah, jadi ini lebih detail lagi, di mana atribut file ini atau atribut folder ini ditampilkan. Ini ada atribut drwx, r-x, r-x, kemudian spasi, kemudian angka 2, kemudian spasi, kemudian nama usernya Anif, kemudian spasi, kemudian nama grupnya, ini Anif defaultnya. Ini ukuran dari file atau folder ini, direktori ini. Kemudian Maret 29 ini menunjukkan tanggal pembuatan atau modified date-nya ya, tanggal modifikasi, dan angka berikutnya adalah jamnya. Lalu ini nama folder atau nama filenya. Karena ini depannya D, maka ini adalah sebuah direktori ya. Ini semuanya direktori. Untuk atribut ini nanti kita perdalam di modul berikutnya ya, modul 3 atau modul 4 gitu. Nah, kemudian opsi yang lainnya misalnya kita bisa menggunakan ls main r. Nah, ls main r itu artinya kita menampilkan isi dari direktori dengan opsi r, reverse ya. Oke, jadi reverse ini urutannya terbalik ya, yang belakang atau yang besar dulu atau yang huruf akhir dulu, V ini lebih duluan, sementara yang huruf depannya awal atau D ini lebih belakangan. Jadi kalau tidak kita reverse itu kan urutannya desktop, document, download, urut itu ya, root abjad gitu ya, yang terakhir video. Tapi kalau kita reverse maka video ini yang di awal ya. Hanya saja ini tampilan yang list biasa ya. Jadi ls itu dari kata list ya. Kemudian kalau kita ingin gabungkan dua opsi ini juga bisa, min l misalnya, kemudian min r. Jadi nanti akan ditampilkan secara detail dan reverse, maka nah seperti ini tampilannya. Jadi masing-masing opsi ini diberi awalan dash ya atau min ya. Nah, bagaimana kalau kita gabungkan dua opsi ini dengan satu karakter dash, itu juga bisa jadi min lr gitu, atau dibalik juga bisa, min rl ya, hasilnya sama. Nah, opsi apa saja yang ada untuk perintah ls ini bisa kita lihat menggunakan perintah man atau manual ya. Kemudian perintahnya apa, ls misalnya, jadi man ls, kita enter. Nah, ini akan menampilkan manual dari perintah tertentu ya, dalam hal ini adalah perintah ls. Namanya ls artinya list directory contents ya, menampilkan isi dari sebuah direktori. Kemudian sinopsisnya ls, kemudian opsinya apa, kemudian nama filenya apa, dan seterusnya. Tanda kurung kotak ini menunjukkan opsi, artinya bisa ditulis bisa tidak, seperti tadi. Saya quit dulu, tekan key. Kita bisa ls saja tanpa ada opsi ya, tanpa ada argumen juga, jadi hanya satu perintah saja bisa kita munculkan ya. Tapi kalau ingin kita beri opsi atau argumen, bisa diberi opsi atau argumen tambahan seperti tadi ls main rl misalnya ya, atau yang lain.
Nah, kita kembali ke manualnya. Deskripsinya ini bisa kita baca ya. Kemudian apa saja pilihannya? Yang pertama adalah main A atau dash A atau dash dash all. Ini adalah menampilkan isi dari semua isi dari direktori itu. Ya. Kemudian ada dash A besar, ada dash dash author, ada dash B kecil, dash B besar, dash C dan seterusnya. Ya, jadi kita bisa menggunakan mouse untuk men-scroll ke bawah atau bisa juga menggunakan spasi, enter atau spasi ya. Kalau enter itu kita menampilkan satu baris, kalau kita menggunakan spasi itu kita mengambilkan satu layar ya. Nah, ini tadi main R adalah reverse ya. Membalik urutan ketika while sorting ya. Jadi membalik urutan saat mengurutkan gitu. Orderingkan urutan, sorting mengurutkan. Kalau R-nya besar itu rekursif ya. Menampilkan subdirektori secara rekursif. Oke, kita keluar. Kemudian pada praktek yang langkah kerja yang B itu kita menampilkan identitasnya menggunakan hostname misalnya. Nah, hostname-nya adalah ini Hanif. Kemudian kita coba menggunakan perintah uname min n, hasilnya sama dan seterusnya ya. Jadi ini adalah perintah-perintah yang sangat dasar yang diperlukan untuk mengetahui informasi-informasi dari sebuah sistem atau sebuah host gitu. Nah, kemudian yang C kita diminta untuk membuat user dan group. Jadi saat ini user yang ada adalah user Hanif namanya ya. Kita belum memiliki user yang lain. Nah, bagaimana kalau kita buat user yang lainnya lagi ya selain itu, maka kita bisa menggunakan sudo add user misalnya Agung gitu. Kemudian nah, pembuatan user itu membutuhkan kewenangan root ya, jadi tidak user biasa bisa membuat user yang lain, tapi harus root. Root itu adalah kalau di Windows itu super user atau user yang memiliki kewenangan tertinggi. Nah, untuk membuat supaya user biasa ini, Hanif ini memiliki kewenangan root, maka kita harus memasukkan passwordnya ya. Password bagi user Hanif ini tadi yang kita buat pada saat menginstall ya, kita masukkan. Oke. Nah, setelah kita masukkan password bagi user awal tadi, user Hanif, maka perintah add user tadi akan membuat user baru namanya Agung. Kemudian kita diminta untuk memasukkan password. Password bagi siapa? Password bagi Agung ya. Jadi ini harus hati-hati. Jangan sampai keliru dengan password untuk yang user tadi yang Hanif ya. Harusnya ini beda, ini passwordnya beda, ini juga beda ya. Tentunya mestinya begitu. Tapi karena kita masih latihan, kalau kalian mau buat sama juga nggak masalah ya. Jadi semua user sama begitu. Misalnya 1 2 3 4 5 6 7 misalnya atau yang lain ya. Asal diterima oleh Linux saja. Biasanya kalau urutan terlalu gampang passwordnya itu mungkin tidak diterima. Oke, kita masukkan password baru untuk Agung ya. Kita ketikkan lagi. Oke, kita bisa beri nama, misalnya full name Agung siapa begitu ya. Atau kalau tidak diisi juga nggak apa-apa, di enter saja. Misalnya kita beri nama Agung Kurniawan. Ini hanya data saja. Room number kosongi saja, kosongi semua, enter saja. Is the information correct? Kita pilih yes. Oke, kita sudah tampil user Agung. Kalau kita ingin membuat user yang lain, misalnya Budi, ya tinggal tambahkan ya. Kita mau membuat user baru, misalnya Budi begitu ya. Kita harus menggunakan sudo. Sudo ini merupakan perintah untuk berikan kewenangan root bagi sebuah user ya, dalam hal ini user Hanif ya. Jadi supaya bisa membuat user baru. Kalau tidak pakai root maka pembuatan user akan gagal ya, misalnya gini. Nah, jadi hanya root atau user yang diberi kewenangan sebagai root. Nah, kita menggunakan sudo dulu untuk keperluan ini.
sudo add user Budi. Oke, lalu kita masukkan password bagi Budi. Di sini kita tidak diminta masukkan password bagi Anif lagi karena sistem Ubuntu sudah mendeteksi bahwa pengguna ini memang pengguna yang berhak begitu ya. Jadi sesi password bagi Anif tadi masih disimpan. Jadi kita tidak perlu setiap menggunakan sudo harus memasukkan password root terus gitu ya. Nah, ini password bagi user Budi bisa kita buat berbeda atau sama untuk latihan ya. Nah, full name bisa kita isi, bisa kita kosongi. Kalau mau dikosongi enter saja. Oke, is the information correct? Yes. Nah, daftar user itu bisa kita lihat di file yang namanya etc passwd. Nah, untuk melihat file ini adalah sebuah file ya. Untuk melihat file ini kita bisa menggunakan perintah cat ya, concatenate kepanjangannya ya. Kita enter. Nah, ini filenya agak panjang sebenarnya. Jadi ini adalah informasi dari username dan password yang ada di sistem komputer ya. Mulai dari root, ada user namanya root, ada user namanya daemon, bin, ini semua user bagi sistem ya. Kita nggak mengutak-atik, tidak perlu mengutak-atik. Kemudian, nah ini adalah user untuk manusia, untuk penggunaan awam ya, sehari-hari. Anif ini adalah user yang diinstal dibuat pada saat instalasi. Kemudian Agung ini yang baru kita buat tadi, dan Budi yang baru kita buat tadi. X ini adalah passwordnya, tetapi tidak ditampilkan ya. Jadi diwakili dengan karakter X. Kemudian 1000 ini adalah user ID bagi user ini 1000 ini defaultnya. Kalau kita buat user baru biasa, kalau usernya sistem ini beda-beda ya, ada yang 113, ada yang 114 dan seterusnya. Kemudian setelah titik 2, angka berikutnya adalah group ID ya. Jadi ini ID bagi user, yang ini adalah ID bagi group. Kemudian ini adalah nama usernya Anif. Nama lengkapnya ya, karena yang Anif ini bawaannya instalasi tidak diberi nama lengkap seperti Agung tadi, maka ya ditulis seperti nama usernya. Sementara yang Agung tadi kita ketikkan nama lengkapnya, maka ditampilkan di sini Agung Kurniawan. Kemudian identitas lainnya dikosongi tadi ya, room number, kemudian telepon number dan lain-lain tadi dikosongi. Yang Budi itu nama lengkapnya juga dikosongi, jadi ini munculnya kosong semua ya, dan nggak masalah itu karena ini hanya data saja, identitas saja, administratif gitu ya. Kemudian ini adalah home directory bagi user tertentu, dalam hal ini bagi user Anif ya, /home/Anif, ibaratnya my dokumennya begitu kalau di Windows. Kemudian yang Agung ini home directory-nya adalah /home/Agung. Kemudian Budi ini home directory-nya adalah /home/Budi. Nanti akan kita perdalam ini lebih lanjut di modul berikutnya. Nah, kalau kita ingin menghapus user, bagaimana caranya? Ya, kita gunakan perintah del user. Misalnya Budi ingin kita hapus, ya, del user Budi, sudo del user Budi akan terhapus, dan ingin kita lihat lagi di file etc passwd atau /etc/passwd sudah nggak ada user Budi, adanya Anif dan Agung. Demikian video ini yang membahas tentang pengenalan sistem operasi Linux. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.